Salam sejahtera dan salam sehat. Perkenalkan, saya Elsina Dina De Pretes, SSIT MKes dengan NIDN 400103742. Saya merupakan dosen jurusan keperawatan pada program studi Diploma 3 Keperawatan Fakfak Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen melalui unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT TPT di bidang pengajaran. Spesialisasi saya mengajar mata kuliah keperawatan anak. Adapun mata kuliah keperawatan anak ini adalah mata kuliah wajib pada semester 3 dengan kode mata kuliah GKF W27 dengan bobot SKS 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diajarkan bersama dengan dosen lainnya. Sebelum saya menampilkan teknik pembelajaran mata kuliah ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah keperawatan anak sebagai berikut. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang anak sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Pada mata kuliah ini terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 02, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 03, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Dan CPL 05 mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan anak ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang anak sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Teknik pembelajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery merupakan suatu sistem kegiatan yang saya lakukan dalam proses pengajaran dalam menyiapkan dan menyampaikan materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima baik oleh mahasiswa. Kemudian interaction, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh dosen dengan melibatkan interaksi antara dosen mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Setelah mahasiswa menerima materi baik saat tatap muka di kelas maupun pembelajaran mandiri, akan terlibat secara aktif dalam diskusi dan tanya jawab dengan penekanan pada subtopik pokok bahasan. Saya juga memberikan contoh kasus yang real terjadi di lapangan dari hasil penelitian sebagai bentuk integrasi dalam kegiatan pembelajaran yang disampaikan agar tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian teknik yang terakhir adalah assessment, yaitu bagaimana saya menilai proses yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana telah disampaikan pada awal perkuliahan tentang bobot penilaian yang diberikan yang juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mencapai tujuan penilaian yang diharapkan. Dilakukan tes formatif pada beberapa pertemuan sebagai evaluasi pencapaian CPMK serta tugas mandiri maupun tugas terstruktur. Untuk praktikum terdapat form penilaian untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi yang dilakukan. Selain itu juga dilakukan tes sumatif berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester.
untuk teori sebagai penilaian hasil belajar dan ujian akhir praktek OSCE atas ketercapaian keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai ketercapaian CPMK mata kuliah keperawatan anak untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran di kelas mata kuliah keperawatan anak pada pertemuan kedua dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menerapkan konsep keperawatan anak sehat dengan topik materi pembelajaran konsep tumbuh dan kembang anak dan deteksi dini tumbuh dan kembang anak dalam upaya mencegah stunting. Sekian, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Ya, salam sejahtera buat kita sekalian, puji syukur. Hari ini kita boleh ada lagi dalam pertemuan kedua mata kuliah ilmu keperawatan anak. Ya, namun sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, baiknya kita akan berdoa supaya segala sesuatu yang kita laksanakan di sepanjang hari ini berjalan baik dan lancar karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu, mohon kepada ketua kelas, siapa ketua kelas? Ya, kepada Rizky untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Baik, terima kasih Rizky. Apakah masih ada semangat siang hari ini? Masih. Mari kita berikan tepukan semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep asuhan keperawatan anak pada anak sehat, ya, meliputi pengertian pertumbuhan dan perkembangan, mampu menjelaskan ciri dan prinsip tumbuh kembang anak, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak, dan menjelaskan tahapan dan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tahapan usia, dan menjelaskan bagaimana cara deteksi dini cegah stunting. Apa itu tumbuh dan berkembang dari anak? Ada yang tahu? Pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu? Pak Titin ya? Wak Ode. Ya, silakan Ode. Kalau untuk pertumbuhan itu adalah kayak suatu proses peningkatan ukuran, jumlah atau kuantitas suatu organisme atau bagian tubuh. Nah, kayak cirinya tuh kayak peningkatan ukuran fisik, peningkatan jumlah sel, peningkatan berat badan, dan peningkatan kemampuan fisik. Baik sekali. Tepuk tangan dulu untuk Wak Ode. Itu terkait tumbuh. Sekarang terkait kembang. Ya, siap. Silakan. Kakak. Ya, kalau perkembangan itu adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur, fungsi, dan kemampuan suatu organisme atau individu seiring waktu. Baik yang dikatakan oleh Kristianus maupun teman kita Wak Ode terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Coba kita lihat, ya. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran, jumlah sel, serta jaringan interseluler yang berarti bertambah ukuran fisik dan struktur semua bagian tubuh atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan panjang ukuran sentimeter dan berat itu kita ukur dengan kilogram. Paham ya? Benar ya yang dikatakan oleh Ode tadi? Ya, baik. Kemudian perkembangan. Ya, tadi dikatakan oleh Kristianus juga benar, merupakan bertambah kemampuan atau skill ya dalam struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola yang teratur ya. Ingat, kata kuncinya polanya tuh harus dia teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Ya, kita dapat ramalkan sebagai proses dari hasil pematangan. Selain itu, perkembangan juga menyangkut diferensiasi dari sel-sel tubuh, ya, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing itu dapat memenuhi fungsinya dengan baik, ya. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri seorang anak itu dia tumbuh dan berkembang? Ada ciri-cirinya seorang anak itu dia bertumbuh dan berkembang. Ada yang bisa jawab ciri-cirinya? Bisa memberikan contoh? Baik, sebutkan nama. Ya, suaranya lebih keras. Silakan, Cena.
Ya. Perkenalkan, nama saya Cenang Fatubun. Ya. Jawab. Jadi bagaimana ciri-ciri bahwa seorang anak itu tumbuh dan berkembang? Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga dalam pengertian tumbuh dan berkembang. Jadi terjadi pertumbuhan fisik, seperti terjadinya bertambah tinggi badan dan juga berat badan anak. Kemudian anak mampu melakukan motorik kasar, seperti berlari, melompat. Kemudian juga mampu melakukan motorik halus, seperti menggambar dan juga menulis. Dan Baik. juga anak mampu dapat melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya dan juga bermain bersama. Wih, luar biasa. Betul ya, mari kita tepuk tangan buat Sena. Sekarang kita mau tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas tumbuh dan kembang anak. Yang pertama ya, faktor kualitas tumbuh dan kembang anak ini bisa dari internal maupun dari eksternal. Ya, internal itu berarti faktor yang berasal dari dalam. Ya, sementara eksternal itu ya, jadi kalau kita memaknainya bahwa proses tumbuh dan kembang satu orang ini, satu individu itu dipengaruhi oleh dari dalam ibunya waktu masa hamil sampai dengan dia dilahirkan. Ya, kita lihat. Yang pertama, anak dilahirkan dari ras. Contoh, ya. Kalau dia bangsa Amerika ini tidak memiliki faktor herediter, ya, atau ras bangsa Indonesia atau sebaliknya, ya, atau orang Amerika tuh gimana ya, toh kan ras dan etnik itu membedakan. Orang tua kita kulit putih, ya biasa kita juga ikut kulit putih. Orang tua kita kulit hitam atau sawo matang, kita mengikuti ras dan etnik dari bangsa kita di mana kita berada. Oke, kemudian yang kedua yaitu faktor keluarga. Ya, ada kecenderungan bahwa keluarga yang memiliki postur tubuh tinggi, pendek, gemuk atau kurus itu akan dibawa juga oleh anak. Ya, kemudian yang ketiga yaitu faktor umur. Nah, kecepatan pertumbuhan yang pesat terjadi pada masa prenatal, ya, tahun pertama kehidupan dan pada masa remaja, ya. Nah, kemudian jenis kelamin, ya. Fungsi reproduksi pada anak perempuan itu berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Anak perempuan itu dulu orang dapat menstruasi itu nanti SMP, ya. Tapi karena kemajuan gizi, maka menstruasi itu sekarang ini anak-anak juga bisa dapat pada usia SD kelas 6, kelas 5, kelas 6 sudah mendapat menstruasi, sehingga dikatakan dia lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki. Tapi pada anak laki-laki ketika dia sudah mengalami masa pubertas, ya, maka dia akan pertumbuhannya juga akan lebih cepat, ya. Kemudian faktor genetik yaitu heredokonstitusional. Ini adalah bawaan, yaitu potensi anak yang menjadi ciri khasnya, ya, ciri khasnya genetik. Ada beberapa kelainan genetik yang berpengaruh pada tumbuh dan kembang anak. Salah satu contohnya itu anak itu tubuhnya kerdil, ya, mereka biasa ada turunan yang karena faktor genetiknya dia kerdil. Kemudian ada juga karena dia mengalami kelainan kromosom, ya, disertai dengan kegagalan pertumbuhan dan perkembangan seperti pada sindrom Down. Tahu sindrom Down? Kalau kita lihat muka anak itu dia mirip apa? Moon face, muka anak semua 1000 muka tuh sama, ya. Nah, itu anak dengan sindrom Down. Oke. Nah, sedangkan faktor eksternal, ya, tadi faktor internal, ya. Tadi faktor internal. Faktor internal itu apa saja tadi? Faktor apa saja? Faktor apa saja yang tadi internal? Ras atau etnik, keluarga, umur, good. Apa lagi? Jenis kelamin, apa lagi? Etnik, apa lagi? Kelainan kromosom. Ya? Oke, baik. Sekarang faktor eksternal, ada 3 hal kita dapat bagi dia waktu faktor prenatal, waktu ibu hamil, atau faktor pada saat dia bersalin, dan pasca persalinan. Ini sangat mempengaruhi tumbuh dan kembang. Nah, faktor prenatal misalnya, yang paling penting itu adalah faktor gizi.
nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu selama hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janin yang dikandungnya. Ya, oleh karena itu asupan nutrisi pada saat hamil ini harus sangat diperhatikan. Ya, padahal kita tahu bahwa pada saat ibu hamil trimester pertama itu biasa ada ibu yang hamil lalu mual, muntah, makannya juga jadi tidak baik, ya, tidak maksimal, sehingga ini bisa mempengaruhi tumbuh dan kembang anak. Oleh sebab itu, ya, gizi ibu yang baik itu bukan pada saat ibunya, pada saat dia ini hamil, tetapi gizi ibu itu sudah dipengaruhi sejak ibu itu usianya remaja. Kemudian yang kedua, ya, faktor mekanis, ya, yaitu trauma dan posisi fetus yang abnormal ini dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti club foot, dislokasi fanggul, falsifasialis, ya, dan sebagainya. Ya, ini mekanis. Kemudian faktor prenatal yang berikut adalah karena toksin dan zat kimia. Beberapa obat-obatan seperti aminopterin, ya, dan obat-obat lainnya, sehingga kalau ibu waktu hamil itu, ya, kalau minum obat tidak bisa langsung minum obat, rasa kepala sakit langsung minum obat. Jangan juga, harus dengan resep dokter. Kemudian faktor endokrin, ya, endokrin, diabetes mellitus pada ibu hamil ini dapat menyebabkan makrosomia, kardiomegali, hiperplasia adrenal, dan lain sebagainya. Faktor yang berikut adalah radiasi. Penting sekali nih, paparan radium, sinar ronsen ini dapat mengakibatkan kelainan pada janin seperti mikrosefali, ya, spina bifida, retardasi mental, dan deformitas anggota gerak, kelainan kongenital mata, bahkan kelainan pada jantung. Ya, oke. Nah, kemudian yang berikut itu adalah faktor yang penting juga ini, adalah faktor infeksi. Infeksi pada trimester pertama dan kedua oleh TORS, atau dibilang apa biasa tuh? Tokso, ya. Tokso, rubella, ya, cytomegalovirus, herpes simplex, seperti dia katarak, ya. Dia bisa mengalami tuli, mikrosefali, ya, retardasi mental, bahkan dia mengalami kelainan jantung kongenital atau kelainan jantung bawaan, ya. Nah, jadi sangat penting sekali menjaga pada saat ibu hamil itu terhindar dari infeksi ini, infeksi torsin. Kemudian psikologi ibu, ini sangat penting juga nih, mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Psikologi, kehamilan yang tidak diinginkan. Tahu kehamilan yang tidak diinginkan, ada yang tahu? Tahu, tuh, good. Apa misalnya kehamilan yang tidak diinginkan? Iya, betul sekali. Hamil di luar, hamil di luar nikah, pacaran bebas lalu hamil di luar nikah, sehingga kehamilan yang tidak diinginkan. Atau mereka sudah bilang gini, pasangan suami istri bilang mereka sudah tidak mau punya anak lagi, tetapi tiba-tiba ada anak gitu loh. Nah, ini juga mempengaruhi psikologi daripada ibu, ya. Nah, itu tadi tentang faktor prenatal, ya. Sekarang adalah faktor persalinan. Nah, komplikasi yang terjadi pada saat persalinan seperti trauma kepala, asfiksia, menyebabkan kerusakan jaringan pada otak bayi. Kenapa? Makanya waktu hamil itu ibu juga harus rutin memeriksakan diri ke puskesmas supaya bisa tahu berat badan janin ini, dia besarkah, tidakkah, atau dia ada lilitan. Dan sekarang ini kita sudah bisa deteksi, ya, sudah dengan melakukan USG, ya, sampai 3 dimensi pun kita bisa lihat muka bayi dan lain sebagainya. Faktor yang berikut adalah faktor pasca persalinan, ya. Faktor pasca persalinan yaitu gizi, ya. Untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, maka bayi dan anak menemukan gizi nutrisi. Pada masa bayi, makanan utama yang paling penting itu adalah ASI. Apa itu ASI? Air susu ibu. Pada ASI itu dia terdapat 1000 vitamin yang tidak ada pada susu formula. Apa sih ASI eksklusif? Ada yang tahu? Ya, ASI. ASI itu hanya diberikan kepada bayi selama 6 bulan. Baik, kesimpulan kita dengan materi yang tadi ini, ya. Pertumbuhan dan perkembangan adalah 2 hal yang berbeda. Ingat, ya,
Pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan itu berdampak pada perubahan fisik, sedangkan perkembangan itu berdampak pada tingkat kematangan anak. Namun proses tumbuh dan kembang itu secara normal selalu berjalan beriringan. Pada anak yang sehat, seiring bertambahnya umur maka bertambah pula tinggi dan berat badannya. Begitupun kepandaiannya. Nah, tumbuh dan kembang anak juga dipengaruhi oleh faktor apa dua tadi? Internal dan eksternal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Nah, kemudian setiap tahap usia anak mempunyai karakteristik tersendiri dalam pencapaian tumbuh dan kembangnya. Tetapi yang pasti semakin bertambah usia anak, maka kemampuannya juga semakin meningkat, ya. Selama masa tumbuh kembangnya, anak membutuhkan asah, asih, dan asuh, ya. Asah, asih, dan asuh, ya. Ada stimulus, harus ada orang tua, harus cukup nutrisi, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut pada materi yang berikutnya? Ya, ya, baik, silakan. Siapa? Baik, perkenalkan nama saya Fiona Lindy Letsoin. Oke. Izin Bunda, di sini saya mau bertanya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak kan salah satunya adalah faktor umur. Baik. Mungkin Bunda bisa jelaskan secara rinci seperti apa itu? Bagus sekali pertanyaannya, ya. Yang mempengaruhi faktor tumbuh dan kembang anak salah satunya adalah umur. Contoh yang tadi saya bilang, bahwa kita lihat saja, kalau kita lihat umur anak itu dia akan berkembang pesat sejak dia dalam kandungan, masa awal-awal, ya. Begitu juga dengan nanti setelah masa itu pertumbuhannya mulai melambat. Contoh ya, kalau kita bawa anak baru lahir tuh, kalau kita pergi timbang dia berat badan, itu bisa naik sampai 500 gram setiap bulannya, ya, bisa naik sampai 1 kilo setiap bulannya. Tetapi sejalan dengan pertumbuhan ketika dia sudah melewati 1 tahun, ya, 2 tahun, 3 tahun, ya, itu pertumbuhannya sudah mulai melambat. Jadi pertumbuhan pesat itu pada saat 0 itu sampai dengan dia 2 tahun, 1000 hari, karena di situ terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat, ya. 80% itu terjadi pertumbuhan di otak. Setelah itu dia sudah mulai melambat. Setelah kita mengetahui konsepnya tadi, ya, kita juga harus tahu supaya kita bisa memberikan edukasi bagaimana mengatasi masalah stunting yang lagi terjadi, ya, kira-kira ini semakin banyak. Stunting ini adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang membahayai. Stunting disebabkan, apa yang dimaksud dengan stunting? Coba sebut. Apa yang dimaksud dengan stunting? Gangguan apa? Ya, gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh apa? Silakan. Baik, ya. Terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Kan tadi kita sudah belajar konsepnya tuh. Ya. Kemudian, apa sih dampak dari stunting? Mudah sakit, kemampuan kognitif berkurang. Ya, saat tua itu beresiko penyakit berhubungan dengan pola makan tadi. Asam urat lah, diabetes lah, dan lain sebagainya, ya. Kemudian fungsi-fungsi tubuhnya tuh tidak seimbang. Ini mengakibatkan kerugian ekonomi dan postur tubuh juga tidak maksimal pada saat dia dewasa. Oke. Nah, ini menjadi tanggung jawab siapa tuh? Kalau masalah-masalah ini terjadi, menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi ya tanggung jawab bersama kita dan juga orang tua. Ya. Hasil penelitian yang Bunda lakukan, ya, di salah satu desa binaan kita, bahwa ternyata dengan memberikan edukasi kepada orang tua itu 80% akan meningkat pengetahuan orang tua. Ya. Ketika orang tua itu dia tahu tentang bahaya stunting, maka dia menjadi care, peduli untuk selalu membawa anaknya untuk memantau setiap pertumbuhan dan perkembangannya di posyandu setiap bulannya. Nah, ada keluarga, ada orang tua yang memandang bahwa tumbuh dan kembang anak itu tidak perlu dipantau. Dia hanya membawa anak ke puskesmas atau ke layanan kesehatan kalau anak sakit. Sementara tidak begitu. Nah, oleh sebab itu, ya, tugas dan tanggung jawab kita, ya,
kita mau belajar hari ini tentang bagaimana itu deteksi dini. Karena ketika kita mendeteksi lebih awal ya terkait tumbuh dan kembang anak itu, maka kita bisa mencegah anak ini stunting ya. Stunting itu pada anak kita akan tahu ketika anak dia berusia 2 tahun. Jadi kalau setelah anak usia 2 tahun lalu kita tahu anak ini dia stunting, bisa tidak kita ubah? Sudah terlambat, sudah tidak bisa lagi untuk diubah karena pertumbuhan 80% pesat otaknya itu sudah terjadi di 0 sampai dengan 2 tahun. Sehingga waktu masa 0 sampai dengan 2 tahun itu adalah masa penting yang dibilang dengan golden period atau masa emas. Kita jaga baik masa ini, kita deteksi baik tumbuh dan kembang anak ini. Apabila di antara perjalanannya anak ada sakit, cepat harus diobati. Sehingga anak tidak jatuh di dalam stunting. Paham ya? Oke. Nah, menghasilkan generasi berkualitas, anak sehat, cerdas, ceria, berbudi pekerti, ya, yang tadi dengan makanan bergizi, cegah anak dari penyakit, stimulasi, pantau pertumbuhan dan perkembangan, berikan teladan yang baik, tanamkan nilai-nilai kebaikan. Oke, sehat itu dimulai dari saya. Baik, terima kasih. Demikian materi kita hari ini. Pertanyaannya, penting nggak tidak buku pink itu bagi Sangat penting ya. Di buku pink itu adalah buku untuk memantau setiap pertumbuhan dan itu kan sampai balita ya. Dari ibu hamil dapat buku pink. Dia tahu, jadi ibu hamil trimester pertama dia harus periksa. Ya, diperiksa. Kan kita periksa tuh tinggi fundus, sudah sesuaikah tidak dengan umur usia kehamilan. Periksa HB, ya karena kalau ibu hamil, ya HB itu sangat penting sekali ya. Sel darah merah itu sangat penting untuk memberikan nutrisi kepada janin. Ya selain ke ibu, ke janin. Kalau HB-nya kurang, bagaimana dia mau menutrisi? Kan kita punya keinginan untuk melahirkan anak yang berakhlak, pandai, ya, pintar dan lain sebagainya. Selain tubuh yang sehat, ya, seperti itu. Jadi itu sangat mempengaruhi. Jadi harus memiliki buku pink. Kalau andai kata ada yang seperti begitu, beri saran untuk segera memeriksakan kehamilannya secara berkala sehingga bisa terpantau. Karena ibu-ibu yang begini ini yang membuat angka kematian ibu dan anak di Indonesia itu masih cukup tinggi, ya, karena ibu pengetahuannya kurang. Ya, sehingga tidak mau datang periksakan diri secara berkala di puskesmas atau posyandu terdekat. Karena target angka kematian ibu dan anak yang tinggi ini adalah menjadi indikator satu negara atau bangsa kita ada di kesejahteraan atau tidak. Seperti itu. Paham ya? Tugasnya bisa dipilih satu orang anak untuk usia toddler dari keluarga Anda, ya. Jadi pilih satu anak usia toddler, ya, pokoknya keluarga lah atau tetangga, ya, di sekitar rumah. Lalu kita bisa lakukan penilaian terhadap anak tersebut, ya, lakukan penilaian. Cocokkan dengan konsep yang kamu baca, ya. Bagaimana hasil penilaian Anda? Lalu buatlah dalam bentuk laporan. Ya, jadi kita mau menilai tumbuh dan kembangnya. Apakah usianya sudah sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi, dari yang Bunda sampaikan, kiranya pulang dan kita bisa mempelajarinya, mencari sumber-sumber yang lain untuk memperkaya pengetahuan kita tentang tumbuh dan perkembangan anak lainnya. Ya, sebelum kita pulang, jangan lupa kita absen dulu ya. Hari ini, Catherine Pihiwi, Asti, Andi, Foni, Flora, sakit. Baik, terima kasih pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan. Sekian dan terima kasih. Ya.